Bab 481, Siapa Istri Goku? Ini tentu saja kostum dewa kami, hanya kostum dewa versi wanita yang terlihat sangat cantik. Bibi Cici di ruang waktu ini sebenarnya telah menjadi kami. Trunks mengalami guncangan hebat di hatinya. Kamu memanggilku Bibi, tapi aku tidak ingat pernah melihatmu sebelumnya, dan penampilanmu, apa hubungannya dengan Bulma? Cici memandang pemuda itu, yang tiba-tiba tampak terkejut, dan bertanya sekali lagi. Trunks terdiam dan setelah sekian lama, dia menghela nafas ringan. Bibi Cici ini, yang merupakan seorang kami, lebih kuat dan lebih muda dari Cici di dunianya. Saat ini, dia menyadari bahwa dunia tempat dia berada mungkin benar-benar dunia yang berbeda, dan jalannya sejarah juga sangat berbeda. Jadi apakah ada artinya dia datang ke sini? Mungkin android tidak akan muncul di dunia ini. Tidak, Trunks tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia pelajari dari Korin sebelumnya, ada lebih banyak bencana berskala besar di dunia ini daripada yang dia ketahui. Mungkin, bencana di sini bahkan lebih mengerikan. Bibi Cici, bisakah kamu menghubungi Krillin dan Vegeta? Frieza dan ayahnya akan segera datang. Tidak, mungkin mereka tidak akan datang sama sekali. Setelah Trunks selesai mengutarakan pikiran pertamanya, dia menarik kembali kata-katanya sendiri. Frieza, Cici menatap pemuda itu dengan ekspresi aneh dan merasa ekspresi cemasnya tidak terlihat palsu, tapi Frieza jelas telah binasa di planet Namek. Bagaimana dia bisa datang ke bumi? Pemuda dengan pakaian Hoi Poi Capsule Corporation ini aneh, membuat Cici sedikit ragu. Ditambah dengan penampilan dan sifat uniknya, dia tidak percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Bulma. Siapa dia? Bagaimana bisa ada ahli di bumi? Jika dia bukan penduduk bumi, lalu bagaimana hubungannya dengan Bulma bisa dijelaskan? Frieza tidak akan datang ke bumi. Dia sudah binasa di planet Namek, kata Cici sambil menggelengkan kepalanya. Trunks berkata dengan cemas, Goku tidak membunuh Frieza. Ayahnya, Raja Dingin, menyelamatkannya. Dia sekarang menuju ke bumi. Tuan Goku tidak ada di bumi saat ini, jadi situasinya sangat kritis. Tunggu sebentar, anak muda. Kamu telah membuat banyak kesalahan. Apa? Batang tercengang. Cici berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, bukan Goku yang membunuh Frieza, tapi orang lain. Kedua, kakak senior Goku ada di bumi saat ini dan belum pergi. Goku tidak mengalahkan Frieza. Trunks tidak percaya, dan dia bertanya dengan cemas, lalu apakah Tuan Goku menjadi Super Saiyan di planet Namek? Cici memandang Trunks dengan heran. Kamu tahu banyak. Memang kakak senior Goku menjadi Super Saiyan di planet Namek, namun saat itu planet Namek memiliki terlalu banyak musuh yang kuat. Kakak senior Goku tidak membunuh Frieza, melainkan bawahannya. Kamu baru saja menelepon Tuan Goku, kakak senior. Trunks tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bibi Cici memanggil Tuan Goku, kakak senior. Bukankah mereka suami istri? Balasan Cici berikut ini membuat Trunks sedikit putus asa, bahkan ia merasa langit dan bumi berputar. Tentu saja, Goku adalah kakak laki-lakiku. Saya, Goku, dan Krillin bersama-sama menjadi murid Guru Roshi. Lalu siapa istri Tuan Goku saat ini? Tentu saja itu Bulma. Semua orang di bumi mengetahuinya. Trunks menjadi pucat dan berkata dengan bingung, maksudmu, Tuan Goku dan Bulma adalah suami istri? Tentu saja, Cici memandang pemuda itu dengan aneh dan merasa seolah-olah dia berasal dari dunia yang terisolasi. Dia sama sekali tidak mengetahui situasi saat ini, tetapi pada saat yang sama, pemuda itu mengetahui rahasia yang tidak diketahui banyak orang di bumi. Apa identitas pemuda ini? Tiba-tiba, seolah-olah kehabisan tenaga, Trunks merasa lemas, dan berdiri di sana dengan bodoh. Hal yang paling tidak ingin dilihatnya telah terjadi. Sejarah telah berubah hingga tidak dapat dikenali lagi, dan keberadaannya sendiri diragukan. Apakah ini hukuman perjalanan waktu? Trunks berdiri kesakitan, seolah dia telah ditinggalkan oleh dunia. Memang tidak mudah mengubah masa lalu. Hei, anak muda, Cici memanggilnya dengan lembut. Trunks sadar dan menenangkan diri. Melihat Cici yang benar-benar berbeda dari ingatannya, dia berkata, namaku Trunks, dan aku datang dari 20 tahun ke depan, tapi sekarang tampaknya dunia ini benar-benar berbeda dari duniaku. Masa depan, dunia, Cici penuh keraguan, tapi melihat ekspresi serius Trunks, intuisinya memberitahunya bahwa apa yang dikatakannya mungkin benar, jadi dia mengangguk, dan hendak menanyakan apa yang terjadi di masa depan sehingga dia tidak ragu-ragu, melakukan perjalanan melintasi waktu dan datang ke dunia ini, ketika sebuah suara yang dalam terdengar. Batang, kamu di sini. Mendengar suara ini, Cici tahu bahwa si ayah telah datang. Tapi Trunks berbeda, sebagai orang luar, tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya, seluruh tubuhnya gemetar. Di ruang waktu ini, tidak seorang pun boleh mengetahui namanya. Anda, melihat pria kuat muncul di hadapannya, Trunks terkejut dan bingung, lalu aura superior menekannya, memberinya kejutan yang kuat. Dari uraian ibunya, sepertinya tidak ada orang misterius di bumi. Ini adalah pemimpin Saiyan di planet Hongshan dan orang yang mengalahkan Frieza di planet Namek. Tuan Siaya adalah Super Saiyan yang sangat kuat. Anda dapat mencarinya jika Anda memiliki masalah yang sulit. Cici tersenyum dan memperkenalkan Siaya. Orang yang mengalahkan Frieza. Trunks sedikit bingung menghadapi pria misterius itu. Kau tahu namaku. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Namaku Siaya. Siaya memandang Trunks yang tercengang, dan merasa ingin tertawa di dalam hatinya. Adapun kenapa aku mengenalmu?
Sebenarnya sangat sederhana, karena saya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Trunks dan Cici terdiam. Keterkejutan Trunks tidak memerlukan penjelasan, karena dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan perjalanan melintasi waktu dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan bagi Cici, meskipun Siaya selalu menjadi eksistensi yang sangat misterius dan kuat dalam pikirannya, kekuatan ruang waktu terdengar sangat tidak nyata. Dengan bibir gemetar, Trunks bertanya dengan penuh semangat, Siaya, apa yang kamu maksud dengan perjalanan melintasi waktu? Artinya secara harafiah adalah alam semesta paralel. Sejujurnya Trunks, kamu datang ke sini dengan mesin waktu yang dikembangkan oleh Bulma kan? Bulma memang jenius. Jika hanya ada satu dunia, dia mungkin akan berhasil. Tapi sayang sekali dunia ini sudah ada, jadi sangat sulit bagi mesin waktu untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Melintasi garis waktu akan menghasilkan multiverse baru, dan mekanisme stabilitas alam semesta menghambat terjadinya situasi seperti itu, jadi setelah mesin waktu yang dikendarai Trunks meninggalkan multiverse miliknya dan memasuki luasnya ruang angkasa, ia langsung ditarik ke paralel terdekat, semesta. Mungkin ada kelembaman alur cerita tertentu, mesin waktu yang ditunggangi Trunks tidak memasuki dunia Golden Flame Warrior, melainkan berlari ke sisinya. Setelah penjelasan tersebut, Trunks yang kebingungan akhirnya paham. Dia tidak kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah, melainkan memasuki alam semesta paralel. Lalu, hal itu bisa menjelaskan mengapa ada begitu banyak peristiwa yang berbeda dari sejarah. Siaya, kamu sangat kuat, bisakah kamu membantuku? Sebelum dia selesai berbicara, Siaya menyela, jika Anda berbicara tentang Android 17 dan 18 di dunia Anda, maaf, ini membutuhkan usaha Anda sendiri. Mengapa? Suara Trunks bergetar. Dia merasa sulit menerima jawaban Siaya. Mata hitam Siaya menatap Trunks sambil berkata, saya pernah pergi ke dunia tanpa legenda Super Saiyan. Ya, Super Saiyan di dunia itu disebut petik terbalik prajurit api emas petik terbalik. Esensinya tidak berbeda dengan Super Saiyan. Di dunia itu, saya membantu Gohan dengan pelatihannya, lalu mengalahkan android di dunia itu dan memulihkan perdamaian di dunia itu. Maksud Anda? Trunks tanpa sadar berbicara dengan nada hormat. Trunks cukup pintar dan bisa menyimpulkan arti lain dari kata-kata Siaya. Ternyata ada dunia yang mirip dengan dunianya sendiri, dan android juga melakukan kerusakan pada dunia tersebut. Tuan Siaya telah melatih kakak laki-laki Gohan dan memulihkan perdamaian di dunia itu. Kamu harus menghancurkan android dengan usahamu sendiri, tapi aku bisa mengajakmu untuk pelatihan. Terima kasih. Trunks tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Bab 482, Anak Bulma. Dihadapkan pada rasa terima kasih Trunks, Siaya tersenyum tipis, tidak memikirkan apapun, seolah dia hanya menyetujui masalah sepele. Yah, jangan sebutkan itu. Saat Anda datang ke dunia ini, itu berarti makhluk hidup lain telah datang ke sini setahun sebelum Anda dan sekarang bersembunyi di suatu tempat, kata Siaya, tanpa peduli menyembunyikan rahasia apapun. Apa? Ada orang lain yang juga datang ke dunia ini. Trunks terkejut mendengarnya, karena dia tidak pernah menyadari bahwa ada orang lain yang juga melakukan perjalanan melintasi waktu. Ia tidak bisa dikatakan sebagai manusia, melainkan sejenis makhluk hidup. Anda akan mengetahuinya di masa depan, dia datang dari duniamu 6 tahun ke depan, kata Siaya. Menurut alur cerita, setelah Trunks kembali, dia akan mengisi mesin waktu dengan energi selama 3 tahun dan kemudian kembali lagi untuk mengalahkan android bersama Goku dan yang lainnya, dan akan kembali lagi ke dunianya sendiri untuk menghancurkan android 17 dan 18 saat dia sedang menunggu mesin waktu mengisi ulang energinya lagi dan bersiap untuk kembali dan memberitahu semua orang kabar baik. Dia diserang secara diam-diam oleh Cell, yang sudah terbangun pada saat itu. Sekarang Trunks telah datang ke dunia ini dan tidak ada multiverse tambahan yang lahir, itu berarti jika Cell ada, kemungkinan besar dia sudah tiba di dunia ini. Tentu saja, dengan kekuatan Siaya saat ini, dia bisa menertawakan Cell yang melakukan apa yang disebut permainan Cell dan tidak memandangnya. Meskipun Cell telah mengumpulkan garis keturunan keluarga Saiyan, Namekian, dan Frieza, butuh waktu untuk menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, Cell hanya mendapat garis keturunan, belum tentu memiliki bakat yang memekakkan telinga seperti Frieza. Lagi pula, bagaimana jika bakatnya luar biasa? Butuh lebih dari 10 tahun pelatihan bagi Frieza untuk menjadi Silver Frieza, namun ia tetap kalah melawan Siai. Terhadap karakter seperti Cell, Siaya tidak perlu menganggapnya serius sama sekali. Ada makhluk hidup lain yang datang dari duniaku 6 tahun ke depan, Trunks mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, mengingat informasi ini dengan kuat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Tuan Siaya tidak akan pernah memberitahunya hal ini tanpa alasan yang jelas. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Masih ada orang lain dari ruang waktu lain. Cici mengusap pelipisnya, dahinya yang putih dan indah sedikit berkerut, kerumitan masalah ini sepertinya telah melampaui imajinasinya. Tapi mereka punya Siaya di sini, jadi tidak boleh ada kecelakaan, kan? Bibi Cici, tidak, kami, itu sebabnya aku datang ke dunia ini. Trunks memandang Cici, yang seharusnya menjadi istri Tuan Goku tetapi sekarang menjadi kami di bumi, dengan ekspresi yang rumit. Sejak dia mengetahui bahwa itu adalah alam semesta paralel, dan bukan sejarah yang berubah, Trunks merasa lebih baik. Di dunia ini, dia tidak mungkin muncul. Meskipun anak Vegeta juga dipanggil Trunks, itu hanya nama yang mirip tetapi mereka adalah dua orang yang berbeda.
Dia mencoba membuat dirinya memandang semua orang di dunia ini sambil bertindak sebagai orang luar. Siaya, tolong beritahu semua orang tentang masalah ini dan minta mereka mengambil tindakan pencegahan terhadap android terlebih dahulu. Tentu saja, mungkin tidak ada android di dunia ini, kata Trunks. Tidak, androidnya akan muncul. Siaya menatap asap kabur di kejauhan, melamun. Saya sudah menyampaikan beritanya. Aku akan kembali dulu. Apakah kamu tidak tinggal? Mesin waktu Anda masih memiliki energi untuk kembali ke tempat asalnya. Jika Anda tetap di sini, Anda dapat memiliki waktu pelatihan 3 tahun lagi. Batang menggelengkan kepalanya. Tidak, duniaku masih membutuhkan perlindunganku. Saya datang ke sini khusus untuk mengantarkan obat. Karena Goku di dunia ini tidak membutuhkan obat, aku akan kembali dulu. Ibuku masih di dunia lain. Saya harus tinggal bersamanya untuk melindunginya. Saya akan kembali dalam 3 tahun. Kalau begitu berhati-hatilah, jangan mati. Tidak, Trunks mengangguk penuh semangat dan terbang ke lookout. Siaya terdiam saat dia melihat Trunks pergi. Mungkin dia telah menerima banyak kejutan di dunia ini dan perlu kembali dan menenangkan diri. Hanya saja dunia yang diserang oleh android hanya mempunyai sedikit tempat yang damai. Siaya, anak itu, kata Cici pelan sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Trunks. Dia adalah anak Bulma. Mengenai siapa ayahnya, Siaya tidak mengatakannya, karena itu sama sekali tidak perlu. Bukankah itu hanya akan menambah kekhawatirannya? Trunks sendiri tidak mengatakannya, jadi kenapa dia harus usil? Setelah mendengar ini, Cici mengangguk. Ternyata dia adalah anak Bulma. Dia benar-benar mirip dengan Gohan, sangat kuat. Berbalik, dia berkata kepada Pak Popo, Tuan Popo, pergi dan panggil kakak senior Goku dan yang lainnya. Mungkin bencana lain akan terjadi. Pak Popo mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia terbang menuju dunia fana menggunakan karpet ajaib. Setelah Pak Popo pergi, Siaya dan Cici menunggu dengan tenang di lookout. Beberapa saat kemudian, Cici pun pergi mencari kami yang tua. Dia juga harus diberitahu tentang masalah penting tersebut. Setelah sekitar setengah jam, sekelompok siluet terbang dari sisi lain langit yang jauh. Orang pertama yang tiba adalah Krilin. Dia telah berlatih di Kame House saat dia berencana untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri berikutnya. Tidak lama setelah Krilin tiba, Tien Shinhan dan Chiao Tzu pun datang. Cici, apa terjadi sesuatu? Mengapa Pak Popo memanggil kami? Begitu Krilin tiba dan melihat Siaya juga hadir, dia menanyainya dengan bingung. Saat ini, dia tinggal di Kame House. Saat Pak Popo datang menemuinya, dia sangat terkejut. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi lagi. Cici berkata, saya tidak terlalu paham tentang situasi spesifiknya. Biarkan Siaya menceritakannya saat semua orang ada di sini. Oh, mengangguk, Krilin mengobrol dengan Tien Shinhan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Yamcha dan Yajirobe tiba satu demi satu. Mereka semua berbicara dan tertawa, tetapi di dalam hati, mereka semua bingung. Setelah itu, Vegeta juga tiba, dan dia segera bersandar pada pilar batu di lookout, terlihat seperti sedang memperingatkan semua orang untuk menjauh. Sifat Vegeta yang angkuh dan menyendiri masih sangat tidak nyaman. Hei, kalian datang sangat cepat. Goku tiba dengan transmisi instan dan juga membawa Gohan, Piccolo, dan Bulma bersamanya. Karena gunung palsu adalah perhentian terakhir yang diberitahukan oleh Pak Popo, mereka datang paling terlambat. Melihat wajah Goku yang tersenyum, Vegeta mendengus tidak puas. Tidak mempedulikannya, Goku balas tersenyum. Bulma merasa sedikit kedinginan, jadi dia bertanya dengan suara gemetar, apa yang terjadi? Mengapa kamu juga membutuhkan aku untuk datang? Ya, apa yang terjadi? Semua orang tampak bingung. Jika tidak terjadi hal besar, tidak perlu memanggil mereka semua untuk datang. Tapi, mereka sudah memeriksa dan yakin tidak ada hal besar yang terjadi di bumi. Ini dia. Baru saja seorang pemuda berambut ungu datang ke lookout, Cici memberitahu semua orang tentang Trunks, termasuk identitasnya, tapi melewatkan detail terkait namanya dan anak siapa dia. Cici tidak menjelaskan lebih lanjut karena dia pun tidak paham tentang masalah ini. Dia merasa menyebutkan topik ini hanya akan menambah kecanggungan. Anak muda dari masa depan. Oh, ada dunia lain juga. Mesin waktu, apakah terjadi sesuatu di masa depan, sehingga dia harus melakukan perjalanan melintasi waktu untuk memberi tahu kita. Segala macam tebakan masih melekat di benak setiap orang. Tragedi apa yang terjadi di masa depan sehingga mereka tidak segan-segan membuat mesin waktu untuk mengirim orang ke sana. Berbicara tentang mesin waktu, semua orang mau tidak mau mengalihkan perhatian mereka ke Bulma. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mesin waktu ini pasti ada hubungannya dengan Bulma. Bukankah Cici bilang kalau pemuda itu berambut ungu muda? Apakah itu Gohan? Tidak, semua orang dengan cepat menggelengkan kepala. Jika itu Gohan, dia bisa langsung pergi ke gunung palsu dan memberitahu Goku atau Piccolo. Tidak perlu pergi ke lookout dan mencari Cici. Saat ini Siaya terbatuk 2 kali, menarik perhatian semua orang. Semua orang bisa membicarakan identitas pemuda itu nanti. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta paralel dan banyak hal yang berbeda. Tapi menurut pemuda itu, 3 tahun kemudian, sekitar jam 10 pagi pada tanggal 12 Mei di sebuah pulau 9 km jauhnya dari kota selatan, 2 android ganas akan muncul. Bab 483, Bencana 3 tahun kemudian.
Siaya memberikan gambaran singkat tentang sejarah dunia Trunks. Android yang kejam, hari kiamat di bumi, para pejuang yang melawan android sampai akhir, dan segala macam cerita yang terjadi di masa depan di dunia lain. Mendengar ini, semua orang tercengang. Di ruang waktu lain, apakah itu Piccolo, Vegeta, atau siapapun, mereka semua mati secara tragis di tangan android, seluruh dunia jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Hah, bagaimana denganku? Goku bertanya sambil mengangkat tangannya. Kakarot meninggal karena virus penyakit jantung sebelum android muncul di ruang waktu lain. Apa? Bagaimana mungkin? Goku tercengang, karena dia mengira dia akan mampu melawan android. Sampah. Seorang Saiyan benar-benar jatuh sakit dan meninggal. Vegeta memperhatikan dengan mata dingin, tak lupa mengejek. Goku meninggal karena penyakit jantung, yang lain tidak bisa menerimanya. Bulma menjawab, tidak mungkin. Saya menggunakan Shenron untuk membuat permintaan. Goku, aku, dan keluargaku akan sehat. Goku tidak bisa mati karena penyakit jantung. Siaya mengangkat bahu dan berkata, karena ini adalah alam semesta paralel, banyak hal yang berbeda. Di ruang waktu itu, kamu dan Goku mungkin belum menikah sama sekali, jadi, bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang terjadi di ruang waktu lain. Semua orang terkejut ketika mereka mencerna kata-kata Siaya. Hanya Bulma yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Menurut teori alam semesta paralel, mungkin memang ada dunia yang berbeda, tapi jika aku belum menikah dengan Goku, lalu pemuda itu, anak siapa dia? Berdasarkan warna rambut dan pupil Trunks, Bulma dengan cepat menyimpulkan bahwa pemuda yang disebut Siaya dari masa depan pastilah anaknya sendiri dan elemen teknologi mesin waktu cukup menunjukkan hubungan intim antara orang itu dan dirinya sendiri. Terus terang, di bumi, hanya dia atau ayahnya yang memiliki kemampuan menciptakan mesin waktu. Namun, selain Goku, siapa yang akan dinikahinya? Saat ini, dia memperhatikan penampilan aneh semua orang dan berteriak dengan marah karena malu, apa yang kamu lihat? Siaya berbicara tentang alam semesta paralel. Bukankah kalian semua sudah mati di alam semesta itu? Lagi pula, itu hanya hipotesis bahwa aku dan Goku belum menikah. Krillin dan yang lainnya mengecilkan leher mereka, dan berkata dengan malu, ya. Sayang sekali aku mati begitu cepat di dunia lain, kalau tidak aku bisa bertarung bersama semua orang. Ngomong-ngomong, apakah android kuat? Bahkan Piccolo dan semuanya bukan tandingan mereka. Goku merasa kasihan pada dia dari dunia lain karena tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran, tapi ketika musuh yang kuat disebutkan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia di dunia ini tidak akan melewatkannya. Siaya menyipitkan matanya dan berkata, mereka sangat kuat. Selama waktu itu, bahkan Vegeta dan Gohan yang berhasil menjadi Super Saiyan mati di tangan para android. Android menciptakan masalah selama 20 tahun ke depan. Pemuda itu begitu putus asa sehingga ia melakukan perjalanan dengan mesin waktu dengan harapan dapat mengubah sejarah, namun sayangnya, ia datang ke alam semesta paralel kita, bukan masa lalu yang menjadi miliknya. Tidak mungkin, bahkan Super Saiyan pun dikalahkan, maka android benar-benar kuat. Mendengar bahwa bahkan Super Saiyan dikalahkan oleh android, sehingga pemuda dari masa depan berada di ujung tanduk dan tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah, semua orang terkejut, dan rasa dingin menyebar di punggung mereka. Ini bukanlah musuh yang kuat rata-rata, tapi eksistensi yang bisa mengalahkan Super Saiyan. Meskipun orang-orang seperti Goku menantikan musuh yang kuat, mau tak mau mereka merasa heran. Menantikan musuh yang tidak dikenal adalah masalah umum para ahli yang kuat, karena mereka yakin bisa mengalahkan mereka. Namun, jika Anda mengetahui bahwa musuh jauh lebih baik dari diri Anda namun Anda tetap menantikannya, maka jelas itu ada masalah pada otak Anda. Goku dari dunia ini juga memahami hal ini, jadi dia sedikit mengernyit. Dia tidak merasa takut, tapi merasa masalah ini agak merepotkan. Yang lain bahkan lebih merasakannya. Mereka semua telah melihat kekuatan Super Saiyan di planet Namek, tetapi bahkan kekuatan yang perkasa dan tak terkalahkan telah dikalahkan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya android. Jika mereka pergi ke sana dengan tangan dan kaki kecilnya, bukankah mereka hanya terburu-buru mengantarkan makanan ke mulut musuh? Tunggu, Siaya, bukankah kamu berbicara tentang alam semesta paralel? Mungkin androidnya tidak akan muncul di sini, kata Yamcha penuh harap. Tidak, android pasti akan muncul. Ini adalah akibat dari penghancuran tentara pita merah oleh Kakarot. Terlebih lagi, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada lebih banyak bencana di dunia kita dibandingkan di alam semesta paralel? Dan belum pasti apakah musuh dari dunia paralel akan datang ke sini, nada suara Siaya acuh tak acuh saat dia memberi peringatan kepada semua orang sebelumnya. Di dunia ini pasti akan muncul android yaitu 17 dan 18. Di saat yang sama, karena sebab akibat di dunia Trunks, Cell juga akan datang. Lebih tepatnya, Cell sudah datang. Setelah jeda, Siaya melanjutkan, jadi masih ada 3 tahun lagi. Hargai waktu damai ini dan bersiaplah menghadapi musuh. Sungguh, hatiku bergetar, Krillin menenangkan. Saya sangat ingin melawan mereka. Ini adalah pemikiran Goku. Menariknya, bahkan Super Saiyan bukanlah tandingan mereka. Apakah yang disebut android benar-benar kuat? Vegeta menjilat bibirnya, ekspresinya tampak murung. Hehe, kalau berbahaya, bukankah masih ada Siaya yang bisa membantu kita? Semuanya, kalian tidak perlu terlalu khawatir, Yamcha terkekeh dan berkata.
Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan ikut campur kali ini. Xiaya tiba-tiba menolak. Apa? Yamcha dan Krilin kaget, tatapan mereka tidak percaya. Xiaya berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikir bahwa kamu bisa memaksakan segalanya padaku. Ini adalah bencana di bumi Anda, bukan di planet Hongshan. Saya tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi Anda sepanjang waktu. Apalagi meski android kuat, namun bukan tidak mungkin bisa dikalahkan. Ini juga akan menjadi tantangan yang sangat bagus untuk Anda semua. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Anda harus menghadapinya sendiri. Tanpa tekanan apapun pada mereka, Goku, Krilin, dan Yamcha sepertinya tidak memiliki motivasi sama sekali. Harus diketahui bahwa akan ada jangka waktu yang lama sebelum setiap musuh kuat di dunia Dragon Ball muncul, tetapi kekuatan mereka tidak mengalami terobosan besar. Apakah karena tidak ada tekanan sehingga mereka mengabaikan pelatihannya? Tidak, berdasarkan karakter Goku dan orang lain, mereka pasti tidak akan mengabaikan pelatihan. Namun kenyataannya memang demikian. Tanpa tekanan musuh yang kuat, hasil yang didapat selama latihan sungguh kurang bagus. Setiap saat mereka hanya akan mengerahkan diri dan menerobos ketika musuh mendekat. Meskipun hal ini meningkatkan urgensi dalam cerita, hal ini selalu memberikan perasaan kepada orang-orang untuk melakukan sesuatu di menit-menit terakhir. Xiaya tidak menyukai perasaan putus asa seperti itu. Jika seseorang bisa menjadi lebih kuat sejak dini, mengapa menunggu untuk melakukan sesuatu di saat-saat terakhir? Jadi Xiaya dengan lugas memberitahu mereka dan membiarkan mereka menanganinya sendiri. Hei, Xiaya, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk mengambil tindakan? Yamcha menatapnya dengan kaku. Xiaya tersenyum tipis dan berkata, jangan berpikir untuk mengandalkan orang lain setiap kali krisis datang. Percaya pada dirimu sendiri. Jika Anda bahkan tidak memiliki keyakinan kuat ini, maka Anda harus melepaskan seni bela diri. Lebih cepat lebih baik karena android hanyalah lawan acak yang tidak sekuat itu. Masih banyak lagi di alam semesta yang lebih kuat dari mereka. Apakah kamu tidak ingin menjadi lebih kuat? Kata-kata Xiaya membungkam semua orang untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Goku mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas di matanya, saya tidak akan pernah mengaku kalah. Piccolo berkata, sebelum saya bisa menguasai bumi, tidak ada yang bisa menghancurkannya di depan saya. Saya akan berlatih keras dalam 3 tahun ini. Vegeta berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan Super Saiyan. Sampai jumpa 3 tahun lagi. Setiap orang sepertinya telah menemukan tujuan perjuangannya, semuanya tampak serius. Pertama-tama, mereka harus berlatih dengan baik untuk menghadapi musuh yang kuat dalam 3 tahun. Kakarot, kamu pasti tidak akan menjadi tandinganku dalam 3 tahun. Itu belum pasti. Setelah mengucapkan selamat tinggal, semua orang meninggalkan lookout satu demi satu. Orang-orang ini datang dan pergi dengan cepat, dan tak lama kemudian hanya tinggal beberapa orang yang tersisa di lookout. Kami tua berjalan dengan emosi yang rumit. Saya tidak menyangka bumi akan dilanda kemalangan. Saya pikir keadaan akan damai selama beberapa tahun, tetapi saya tidak menyangka bencana baru akan muncul secepat ini. Untungnya, ada pejuang kuat seperti Goku yang menjaga bumi. Musuh kali ini bukanlah musuh biasa. Jika Kakarot tidak bekerja keras, dia akan membayar mahal, kata Xiaya sambil tersenyum tipis. Bab 484, 3 tahun ke depan. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk campur tangan? Kami tua menatap Xiaya, matanya memancarkan kebijaksanaan dan rabun dekat. Ini adalah ujian bagi mereka. Bumi tidak akan hancur. Xiaya tertawa dan tidak langsung menjawab. Faktanya, meskipun bumi hancur, dengan bola naga planet Hongshan dan planet Namek, semuanya dapat dipulihkan. Apalagi selain Cell, menurutnya tidak ada orang yang bisa mengancam Goku dan Vegeta. 17, 18. Selama mereka tidak segila di dunia Trunks, Xiaya tidak berniat berurusan dengan mereka. Namun terkait Cell, Xiaya merasa ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Menurut jalan cerita, larval Cell juga akan lahir di bumi dunia ini karena dunia ini melibatkan Xiaya dan lainnya. Mungkin dia dan yang lainnya sudah memasuki pandangan Dr. Gero. Siapa yang tahu jika sel larval ini akan memasukkan garis keturunan mereka juga. Sel larva ini harus dihancurkan. Adapun sel dari dunia Trunks, dia akan menyerahkannya pada Goku dan yang lainnya untuk ditangani. Jadi, Xiaya memutuskan dan menjelaskan tentang Dr. Gero dan komputernya yang memproduksi sel. Setelah mendengarkannya, kami tua mengerutkan kening, dan wajah lamanya tampak semakin menua. Saya merasa tidak nyaman sepanjang tahun ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tadi, kupikir itu android, tapi sepertinya bukan hanya pemuda yang datang ke dunia ini, tapi juga orang lain. Monster yang merupakan perpaduan garis keturunan iblis Saiyan, Namekian, dan Frost. Setelah tumbuh dewasa, itu akan sangat menakutkan. Mengenai kekhawatiran di hati kami, Xiaya hanya tersenyum menghina. Mungkin karena perbedaan level, Xiaya tidak terlalu memikirkan sel ruang waktu lain. Dunia lain, langit gelap, diselimuti awan hitam. Di seberang tanah yang remang-remang kuning dan tandus, angin dingin bertiup melalui reruntuhan yang rusak dan menderu-deru dengan suara washing, seolah menceritakan kesedihan hari kiamat. Di reruntuhan kota barat, retakan yang saling bersilangan tersebar seperti jaring laba-laba. Satu terhubung dengan yang lain, mereka tersebar ke segala arah. Tanah bergelombang telah mengalami banyak pemboman artileri dan menjadi tidak rata. Di bawah reruntuhan Kapsul Corporation,
Cahaya terang berkedip-kedip saat Trunks melakukan perjalanan kembali ke zamannya sendiri dengan mesin waktu. Batang, kamu kembali. Bagaimana itu? Apakah Anda mengirimkan vaksinnya? Melihat putranya kembali, rambutnya tergerai longgar, Bulma yang terlihat kelelahan meletakkan pekerjaan di tangannya dan segera bertanya pada Trunks. Trunks menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan vaksinnya. Bulma menatap botol obat dengan tatapan kosong, terlihat sedih sambil berkata dengan kecewa, apakah kamu gagal? Tampaknya perjalanan waktu sebenarnya hanyalah sebuah fantasi. Trunks berkata, tidak, bukan itu, Bu. Aku memang mencapai dunia lain, tapi dunia itu bukanlah masa lalu dari dunia kita. Sebaliknya, ini adalah alam semesta paralel lainnya. Ceritakan padaku secara detail. Bulma mengambil cangkir dan duduk. Oke, Trunks mengangguk, dan menceritakan apa yang dia lihat dan dengar di dunia lain. Saya tidak bertemu Tuan Goku, tapi saya bertemu Bibi Cici di Lookout. Dia adalah kami di dunia itu. Cici adalah kami. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia menikah dengan Goku? Mengapa dia pergi ke Lookout dan menjadi kami? Bulma berkata dengan heran. Dari yang dia tahu, bakat Cici dalam bela diri memang sangat bagus, kalau tidak dia tidak akan bisa masuk 8 besar turnamen bela diri dunia di usia muda, tapi setelah dia menikah dengan Goku, dia sibuk sebagai ibu rumah tangga, dan sepenuhnya meninggalkan seni bela diri. Trunks tidak bisa menahan senyum kecut saat mendengar ini. Sebenarnya Bibi Cici tidak menikah dengan Tuan Goku di dunia itu. Itu kamu, ibu, yang menikah dengan Tuan Goku. Trunks tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia menatap ibunya yang lelah dan berkata, bukan Bibi Cici yang menikah dengan Tuan Goku di alam semesta paralel itu. Hah, lalu siapa itu? Mungkinkah Goku belum menikah? Bulma meminum seteguk air. Sangat sedikit wanita yang dia kenal yang berada di sekitar Goku. Selain Cici, hanya Laon dan dirinya sendiri. Dengan kepribadiannya yang idiot, jika dia tidak menikah dengan Cici, kemungkinan besar dia masih lajang. Trunks memandang ibunya dengan tatapan aneh, dan menghela nafas. Apa yang salah? Bulma bertanya dengan bingung. Trunks menggelengkan kepalanya ringan. Bu, di dunia itu, kamulah yang menikah dengan Goku. Apa? Bulma tersedak karena dia belum menelan airnya, terbatuk-batuk dengan keras. Maksudmu orang yang menikahi Goku di dunia itu, adalah aku. Mengabaikan ekspresi kaget ibunya, Trunks berkata, ya, mereka mengatakan itu. Sungguh mengejutkan, saya menikah dengan Goku. Pandanganku yang lain ke depan, tidak buruk. Bulma mengucapkannya, dan mau tidak mau tersesat dalam ingatannya. Dibandingkan dengan Vegeta, mungkin pilihan dirinya yang lain lebih tepat. Tapi siapa yang tahu? Tapi dia segera menghela nafas. Sepertinya ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Tapi jika ini masalahnya, bukankah tidak ada harapan lagi bagi dunia kita? Tidak, masih ada harapan. Trunks tiba-tiba menjadi serius. Saya sudah memberitahu mereka tentang masalah android. Ada seorang tuan bernama, Siaya, di dunia itu. Dia berjanji akan melatihku. Bu, tahukah kamu, Tuan Siaya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Lalu dia bercerita tentang alam semesta paralel ketiga. Singkatnya, dunia itu mengalami nasib yang sama dengan dunia kita. Tuan Siaya telah melatih kakak laki-laki Gohan di dunia lain itu dan memulihkan perdamaian di dunia itu. Trunks tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Siaya, tetapi dengan kepercayaan Bibi Cici padanya dan dengan pengalaman pernah melatih kakak laki-laki Gohan, dia seharusnya menjadi ahli yang luar biasa. Jadi ada orang seperti itu. Siaya, belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Trunks, apakah kamu berencana untuk kembali menerima pelatihan darinya? Ya, aku ingin membunuh android jahat itu dengan tanganku sendiri. Trunks berkata dengan tegas. Bulma tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan menyiapkan energi mesin waktu untukmu. Proses ini akan memakan waktu 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Meskipun kekuatanmu saat ini tidak kalah dengan Gohan di masa lalu, kamu masih kurang jika ingin menghadapi android. Mengangguk penuh pengertian, Trunks berkata dengan tatapan serius, jangan khawatir Bu, aku akan memperhatikan keselamatanku. Waktu berlalu, dan sebelum orang menyadarinya, 3 tahun telah berlalu. Ruang waktu masa depan menderita akibat kehancuran Android 17 dan 18 dan banyak nyawa yang mati secara menyedihkan di tangan mereka. Dalam 3 tahun terakhir, Trunks bertarung melawan Android beberapa kali, tetapi setiap kali dia kembali dengan cedera serius dan gagal meraih kemenangan sedikitpun. Jika Android tidak bermain-main dengannya, nyawanya tidak akan cukup. Setelah 3 tahun, energi mesin waktu terisi kembali sepenuhnya. Trunks mengemasi barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam mesin waktu. Trunks, perhatikan keselamatanmu, dan ikuti Goku dan yang lainnya untuk berlatih dengan benar. Ngomong-ngomong, bantu aku melihat bagaimana kehidupanku yang lain. Bulma berdiri di depan mesin waktu dan meneriaki Trunks. Oke, dengan sikap meyakinkan, Trunks melambaikan tangannya keluar dan menatap ibunya, lalu menutup pintu. Mesin waktu perlahan naik, dan kedua bilah di badan pesawat berputar berlawanan arah. Suara mendesing. Dengan sekejap, mesin waktu menembus penghalang alam semesta, menghilang begitu saja. Batang, kembalilah hidup-hidup. Bulma berteriak cemas. Bab 485, Mei Fei berubah. Bumi, sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut.
3 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dalam 3 tahun ini, karena peringatan Siaya dan tekanan yang mendasari android, semua orang fokus pada pelatihan. Kekuatan pertempuran mereka telah meningkat pesat dibandingkan 3 tahun lalu. Di sebuah villa yang rimbun dengan tanaman hijau, Siaya sedang melatih anak-anaknya. Di kejauhan, Siling dan Miers, mengenakan pakaian modis, sedang duduk di pavilion mengawasi mereka. Anak-anak mereka telah mencapai kemajuan yang menakjubkan. Di usianya yang masih sangat muda, mereka sudah memiliki 3,5 juta battle power, terutama Mei Fei. Fisik Super Saiyan legendarisnya membuat kekuatan pertempurannya jauh lebih tinggi daripada saudara laki-laki dan perempuannya, mencapai 7,2 juta. Kekuatan Mei Fei hampir mencapai titik di mana dia bisa berubah menjadi Super Saiyan. Sebagai ibunya, Miers melihat situasi putrinya dan wajahnya yang cantik dan mulus penuh dengan senyuman. Siling mengangguk. Bakat mereka jauh lebih baik dari kita, tetapi jika mereka benar-benar ingin menjadi lebih kuat, hanya memiliki bakat saja tidak cukup. Mereka juga harus mempunyai hati yang kuat. Jika tidak, betapapun berbakatnya mereka akan menjadi sia-sia. Bakatnya bagus tapi diabaikan. Gohan akan dihitung sebagai satu dalam karya aslinya. Nama Nobifan sempat digunakan untuk mengkritiknya oleh banyak orang. TL, nama panggilan Gohan di Tiongkok. Gohan di Dragon Ball Super terlihat seperti Nobita dan kekuatan pertempurannya menjadi petik terbalik rendah petik terbalik. Anda dapat membaca lebih lanjut di sini, URL. Siling dan Miers mengobrol ringan, tetapi di halaman, situasinya berubah. Mei Fei menutup matanya rapat-rapat, menyesuaikan kekuatannya dengan konsentrasi penuh, dan melepaskan auranya keluar. Angin puyuh yang diakibatkannya menyebabkan rambutnya tertiup angin saat semburan aura membengkokkan cabang-cabang di sebelahnya. Berdebar, 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 suara detak jantungnya seakan bergema di telinganya saat dia terbang ke atas diikuti oleh cahaya keemasan menyebar. Pada saat yang sama, kilat emas berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dan aura padat sepertinya menyelimuti tubuh Mei Fei yang mungil dan belum dewasa seperti lapisan awan, seolah-olah ada bahan bakar tak berujung yang mengisi kembali api yang hiruk-pikuk. Warna rambutnya berubah antara emas dan hitam. Tiba-tiba terdengar suara dentuman. Mei Fei meraung dan auranya mulai meningkat seiring dengan gelombang suara. Rambut hitamnya tiba-tiba berubah menjadi warna emas, dan matanya digantikan oleh pupil berwarna hijau. Super Saiya, tubuh Mei Fei melayang, rambut emasnya yang berantakan terangkat ke atas oleh gelombang Qi, dan aura yang ganas dan agung menyapu ke segala arah. Akhirnya, senyuman muncul di sudut mulut Siaya dan dia mengangguk puas saat melihat penampilan agung putri kecilnya. Wow, Mei Fei menjadi sangat kuat sekarang. Sili memandang Mei Fei di langit dengan iri. Ini sangat buruk. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Xiang tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Siling dan Miers melompat ringan dan terbang. Melihat sosok emas kecil di langit, Siling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Saya baru saja mengatakan bahwa Mei Fei akan segera berubah. Saya tidak menyangka akan secepat itu. Dia baru berusia beberapa tahun tetapi dia telah menjadi Super Saiyan. Mei Fei memang jenius. Suasana hati Miers sedang gembira. Sebagai ibunya, dia merasa bangga. Itu sudah pasti. Mei Fei adalah Super Saiyan legendaris. Begitu suaranya turun, keadaan Mei Fei di udara tiba-tiba mulai berubah. Permukaan tubuh Mei Fei mulai mengeluarkan cahaya hijau samar seperti asap, seolah-olah ada gas yang mudah terbakar yang terkena api. Asap hijau berangsur-angsur mulai membara dan dengan cepat menyebar ke permukaan seluruh tubuhnya. Aura emas berubah menjadi hijau. Setelah itu, aura Mei Fei terus meningkat tanpa henti dan aura buas dan destruktif menyebar. Saat rambut pirangnya berangsur-angsur berubah menjadi hijau, pupil Mei Fei terus membesar, namun mata hijaunya tidak hilang. Seolah-olah tekanan alami tiba-tiba ditekan dari udara, membuat orang-orang di bawah merasa tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada Mei Fei? Sili dan Xiang dengan tercengang menatap transformasi adik mereka yang berbeda dari biasanya. Keadaan Super Saiyan Mei Fei berbeda dengan keadaan orang tuanya. Siaya tampak serius saat dia berkata dengan suara tenggelam, Super Saiyan legendaris. Transformasi Mei Fei saat ini, bukankah itu bentuk Super Saiyan legendaris? Hanya saja, berbeda dengan transformasi Broly yang kehilangan rasionalitasnya, fisik Mei Fei tidak banyak berubah. Dia tidak menjadi berotot dan pupil matanya tidak hilang. Hal ini membuat Siaya menarik napas lega. Tanda-tanda ini setidaknya menunjukkan bahwa putrinya belum kehilangan rasionalitasnya. Tampaknya kekuatan bola naga super masih sangat kuat dan itu benar-benar memungkinkan dia untuk memahami kekuatan Super Saiyan legendaris. Bu, ada apa? Mei Fei bertanya dengan heran setelah mendarat di tanah. Mei Fei, apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Aku baik-baik saja, tidak ada yang salah. Melihat dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu, Mei Fei bertanya, mengapa aura saya berwarna hijau, tetapi begitu kuat? Saya merasa jauh lebih kuat. Lihat apakah kamu bisa kembali ke kondisi Super Saiyan normal, desak Siaya. Oke, Mei Fei memejamkan mata, menahan kekuatannya. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan Super Saiyan legendaris berwarna hijau menghilang dan tubuh Mei Fei terbakar dengan api emas. Siaya mengangguk pada Siling dan yang lainnya. Sepertinya Mei Fei dapat sepenuhnya mengendalikan transformasi Super Saiyan legendaris. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan. Putrinya memegang senjata ini, yang menunjukkan bahwa dia dapat menunjukkan kekuatan yang lebih kuat bila diperlukan.
Apalagi Super Saiyan legendaris sangat menakutkan. Artinya, di negara Super Saiyan legendaris, dia tidak mengenal kelelahan atau rasa sakit, dan hati serta jiwanya berubah menjadi mesin pertarungan, mengerahkan kekuatan yang sedikit lebih kuat daripada Super Saiyan biasa. Ya, setelah memastikan bahwa Mei Fei memang dapat dengan bebas mengontrol transformasinya, Si Ling dan Miers tertawa. Ayah, apa yang terjadi padaku barusan? Mei Fei kembali ke keadaan normal dan mendekatinya. Si ayah tersenyum dan menceritakan tentang perubahannya. Ini adalah transformasi Super Saiyan legendaris, lebih kuat dari Super Saiyan biasa. Setelah mendengar penjelasan dari si ayah, Mei Fei tersenyum seperti sekuntum bunga, yang membuat Xiang dan Sili di samping terlihat iri. Wow, Super Saiyan yang legendaris. Aku bahkan bukan seorang Super Saiyan, tapi adikku sudah sangat kuat. Petik 2, petik 2. Kalian berdua juga harus bekerja lebih keras. Bukankah android akan muncul dalam beberapa hari? Kenapa kamu tidak pergi dan marahi dirimu sendiri? Si Ling mengusap kepala anak-anaknya dan tiba-tiba berkata. Si ayah mengangguk. Ya, kamu mirip dengan Gohan sekarang. Temani saja dia. Xiang mengecilkan lehernya ke belakang. Apakah android sangat kuat? Bagaimana perbandingannya dengan Bibi Zhangya? Jika android bumi sekuat Bibi Zhangya, meskipun mereka berhasil menjadi Super Saiyan, mereka tidak akan menandingi android tersebut. Bagaimanapun, Zhangya memiliki 2,5 miliar kekuatan pertempuran, berurusan dengan Super Saiyan biasa seperti bermain. Jangan khawatir, android di bumi tidak terlalu kuat, kata si ayah dengan santai. Android 17 dan 18 tidak terlalu bertenaga, namun sel belum tentu begitu kuat. Namun ia tidak ingin melukai rasa percaya diri anak-anaknya, jadi lebih baik biarkan mereka mengalaminya sendiri, asalkan tidak terlalu dibully. Elang muda akhirnya harus melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Karena mereka adalah anak-anaknya, si ayah tidak dapat melindungi mereka di Menara Gading. Tantangan darah dan keringat sangatlah penting. Gohan dalam karya aslinya sudah mulai menghadapi tantangan di usia muda. Meskipun sebagian alasannya adalah karena dia dipaksa, hal itu juga mendorong pertumbuhan Gohan dengan sangat baik. Jika bukan karena kedamaian bertahun-tahun kemudian yang membuatnya mengabaikan seni bela diri, prestasinya pasti akan berada di atas Goku. Ketiga anaknya 1 tahun lebih muda dari Gohan dan bakat luar biasa mereka tidak lebih buruk dari Gohan. Harus dikatakan bahwa sebagai anak-anak pemimpin planet Hongshan, mereka tidak boleh lebih rendah dari orang lain. Bab 486, Android muncul. Beberapa hari kemudian, akhir dari waktu 3 tahun tiba. Sekitar jam 10 pagi tanggal 12 Mei itu adalah hari yang tidak penting dan normal di pulau yang berjarak 9 km dari kota selatan. Matahari terbit seperti biasa dan hangatnya sinar matahari menembus kabut di atas laut, mencerminkan pemandangan yang cerah dan penuh warna. Kota selatan saat ini terletak tidak jauh dari kota selatan yang telah hancur bertahun-tahun yang lalu dan merupakan bagian dari kota kepulauan yang tersebar di lautan. Kota selatan tidak luput dari cedera ketika Frieza Corp menyerbunya. Namun, pekerjaan rekonstruksi selama bertahun-tahun dan kekuatan teknologi manusia memainkan peran yang luar biasa dan kota modern yang ramai dibangun kembali dari reruntuhan yang rusak. Pada saat ini, Z-Warriors telah menyelesaikan pelatihan selama 3 tahun dan berkumpul di pulau 9 km jauhnya dari kota selatan. Hei, Tien Xinhan dan Chiao Tzu telah tiba. Saat ini, ada beberapa awan putih tersebar di sekitar pulau. Krilin terbang dari kejauhan seperti seberkas cahaya. Ketika dia mendekati pulau itu, dia melayang di antara awan dan melihat beberapa orang berdiri di puncak gunung pulau itu dari jauh. Tak lama kemudian, Goku, Piccolo, dan Gohan pun datang. Lalu Cici dan Yajirobe, Yamcha juga tiba setelahnya. Vegeta tiba yang terakhir dan setelah beberapa saat sebuah pesawat berwarna krem mendarat di pulau itu dan celana ketat berambut pirang panjang berjalan turun sambil menggendong seorang anak. Hah, mengapa Nona Tights datang? Anak ini, apakah Nona Tights sudah menikah? Krilin bertanya dengan heran sambil penasaran melihat ke arah anak dalam pelukan Tights. Tights adalah kakak perempuan Bulma dan seorang novelis terkenal. Mereka sudah lama bertemu dengannya. Tidak, anak ini milik Vegeta itu. Di sebelahnya, Bulma mengikuti Tights turun dari pesawat dan berkata dengan ketidakpuasan. Dia sudah lama berharap bahwa hubungan antara saudara perempuannya dan Vegeta tidak normal tetapi dia tidak menyangka akan menemukan saudara perempuannya hamil ketika dia pulang ke rumah terakhir kali dan ayah dari anak tersebut adalah Vegeta yang sedingin es. Sungguh persatuan yang tidak normal, mengapa saudara perempuannya begitu bodoh sehingga dia memilih untuk memiliki bayi bersama Vegeta. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Bulma merasa kesal terhadap Vegeta. Kakak perempuannya sedikit lebih tua tetapi dia tampak seperti gadis berusia 20-an. Vegeta ini selama ini tinggal bersama adiknya dan membuat perutnya besar, namun yang paling berlebihan adalah ia bahkan belum melangsungkan pernikahan. Ini membuatnya kesal. Hai, siapa nama anak itu? Krilin bermain dengan anak itu. Anak itu membuka matanya dan terkikik. Namanya Batang, celana pendek, seru Cici saat mendengar nama anak itu. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan nama ini? Cici melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, nama ini bagus. Oh, semua orang tidak mempedulikannya, dan terus mengobrol. Namun Cici bergumam dalam hatinya. Nama anak ini sama persis dengan nama anak laki-laki dari masa depan yang tiba di Lookout 3 tahun lalu dan dia mengatakan bahwa dia berada 20 tahun dari masa depan. Saat itu,
Dia terlihat seperti baru berusia 16 atau 17 tahun. Dengan kata lain, dia seharusnya dilahirkan pada saat ini. Hanya saja pemuda itu berambut ungu muda, sedangkan anak di depannya berambut pirang. Namanya sama, tapi warna rambutnya berbeda, mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di otak Cici dan dia menyadari sesuatu, sepasang mata indahnya berkeliaran di antara Bulma dan Vegeta dengan tidak percaya, berpikir dengan heran, tidak mungkin. Bulma dari dunia lain sebenarnya melahirkan seorang anak dengan Vegeta. Itu terlalu kontradiktif. Tentu saja dia tidak tahu bahwa di dunia lain tidak hanya Bulma dan Vegeta bersama, tapi bahkan dia menikah dengan Goku. Bulma, kamu harus kembali dengan Tights. Terlalu berbahaya di sini, Goku mengerutkan kening dan berkata pada Bulma. Memang benar, kamu harus kembali. Krilin juga mencoba membujuknya. Tidak apa-apa, aku akan kembali setelah melihat sekilas. Bulma tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Ini sudah lewat jam 10 tapi aku belum merasakan aura musuh. Tien Xinhan berdiri di dekat tepi gunung, menghadap ke kota makmur di bawahnya. Bukankah si ayah yang mengatakannya? Anak itu berasal dari alam semesta paralel lain. Banyak hal yang berbeda di sini. Mungkinkah android tidak ada di sini? Yamcha mengulurkan tangannya dan berkata dengan optimis. Jangan terlalu optimis. Tien Xinhan berkata dengan hati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih keras, dan dibandingkan dengan karya aslinya, dia beberapa kali lebih kuat. Namun karena itu, Tien Xinhan lebih memahami betapa mengerikannya musuh yang kuat. Karena pemuda itu mengatakan bahwa android dapat mengalahkan Super Saiyan Vegeta dan Gohan, mereka harus bersiap. Hei, ada orang lain yang datang. Apakah itu android yang kamu bicarakan? Bulma meletakkan tangannya di dahinya dan melihat ke kejauhan dan melihat 3 titik hitam terbang dengan sangat cepat. Tidak, itu adalah anak-anak si ayah. Oh, jadi itu anak-anak si ayah. Wow, Silly kecil telah tumbuh begitu besar. Melihat ketiga anak yang berpakaian rapi di tanah Battle Armor, Bulma langsung menghampiri dan memeluk mereka. Dia telah tinggal di planet Hongshan selama beberapa bulan. Karena Elise, keluarga mereka dan keluarga si ayah dianggap saudara. Dia selalu ingin memiliki anak perempuan, tetapi dia hanya memiliki satu anak laki-laki, Gohan, jadi mau tidak mau dia ingin memeluk putri si ayah. Hehe, kapan Goku dan aku juga akan punya anak perempuan? Bulma sedang melamun. Mengapa kamu di sini? Goku bertanya. Siang mengangkat kepalanya dan menjawab, ayah menyuruh kami datang dan bertarung bersamamu. Jadi seperti itu, Goku tahu bahwa kekuatan pertempuran anak-anak ini tidak lemah sama sekali, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Oh, ngomong-ngomong, ayah bilang android sudah mengalami transformasi, jadi tidak punya aura, kata Silly dengan suara cerah dan jernih seperti suara Oriole. Kalau android tidak punya aura maka akan sulit. Jika auranya tidak bisa dirasakan, maka siapa mereka hanya bisa diketahui dengan mata kita. Ini benar-benar merepotkan. Ayo kita cari secara terpisah dan beritahu semua orang segera setelah kamu menemukannya. Goku dengan tenang berkata, dan kemudian mereka menyebar ke seluruh kota dengan beberapa suara mendesing. Melihat Goku dan yang lainnya berpencar, Bulma dan Tights duduk di bebatuan di pulau, bosan. Setelah semua orang tidak kembali setelah beberapa menit berlalu, mereka hanya bisa mengemudikan pesawat kembali dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. Ada beberapa kota yang tersebar secara sporadis di beberapa pulau dekat kota selatan. Jumlahnya tidak banyak, tapi masih ada puluhan ribu orang. Sangat sulit untuk mencari android di antara mereka. Tidak lama kemudian, Yamcha disergap oleh para android. Untungnya, Piccolo tiba tepat waktu dan menyelamatkannya dengan Senzubin. 2 android memasuki pandangannya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua keriput dengan janggut putih dan rambut panjang, dan yang lainnya adalah seorang pria gemuk dengan tanduk runcing di kepalanya. Topi yang mereka kenakan diberi label RR, yang merupakan logo tentara pita merah. Itu android. Mereka akhirnya muncul. Piccolo sangat gembira, matanya menunjukkan cahaya dingin yang mengancam, dan ki-nya meningkat dengan cepat. Bab 487, sangat lemah. Merasakan aura Piccolo yang meletus di kejauhan, Goku dan yang lainnya tahu bahwa Piccolo telah menemukan android, jadi tubuh mereka meledak dalam sekejap dan melesat dengan kecepatan penuh. Apakah kedua orang ini android? Apakah mereka benar-benar sekuat yang dijelaskan? Krilin juga bergegas mendekat, tapi android yang dilihatnya adalah seorang lelaki gemuk dan tua. Dengan gambaran yang begitu buruk, sangat sulit untuk menghubungkan mereka dengan seorang ahli. Goku, Vegeta, dan Cici juga memandang mereka dengan ragu. Meski belum mengetahui secara spesifik kekuatan android, namun menurut deskripsi pemuda masa depan tersebut, kekuatan android berada di atas Super Saiyan. Tapi melihat penampilan mereka, mereka sungguh tidak mirip. Pantas saja mereka tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Jika seorang ahli sejati tumbuh seperti ini, itu akan menjadi penyamaran yang sempurna. Hati-hati, perhatikan telapak kedua android tersebut. Mereka bisa menyerap energi kita. Aku baru saja diserang secara diam-diam oleh mereka, kata Yamcha dengan ekspresi serius. Dia sudah pernah mengalami bahayanya sekali. Meski kesan yang diberikan android 19 dan 20 tidak terlalu bagus, namun kekuatannya cukup sangar. Terlebih lagi telapak tangan mereka memiliki alat yang dapat menyerap energi. Kalau begitu kita hanya perlu menghindari telapak tangan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,
kata Vegeta acuh tak acuh, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Dia tiba-tiba meraung dan tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, berubah menjadi Super Saiyan begitu saja, lalu dia berkedip dan segera bergegas menuju Android 19 dan 20. Di bawah ekspresi terkejut Android 19 dan 20, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Oh, Vegeta menjadi Super Saiyan. Krillin berteriak kaget saat melihat keadaan Vegeta. Tidak hanya itu, Ki Vegeta bahkan lebih kuat dari Goku saat itu. Wajah Tien Shinhan berkilat kaget saat dia berbicara dengan serius. Hahaha, bagus, ternyata Vegeta sudah sekuat itu. Goku menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, tidak terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Vegeta. Tien Shinhan tampak serius saat dia melirik ke arah Goku sambil berpikir, lalu dia mengalihkan pandangannya kembali ke pertarungan Vegeta dan Android. Di pulau dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan bebatuan aneh tersebar di mana-mana. Saat Vegeta dan Android bertarung, terdengar suara ledakan terus-menerus, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip di tengah asap. Vegeta, yang telah bertransformasi menjadi Super Saiyan, dan Android 19 dan 20 bertarung sengit. Vegeta tertawa terbahak-bahak, melepaskan kekuatan Super Saiyan sepuasnya. Dia sudah terlalu lama menahan diri. Sekarang dia telah mewujudkan mimpinya untuk berubah menjadi Super Saiyan, dia perlu menggunakan sikap dingin untuk melampiaskannya dan mempertahankan martabat pangeran dengan darah musuhnya. Dengan suara siulan yang garang, Vegeta sama sekali tidak dirugikan saat bertarung 1 lawan 2. Bang, 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 langit bergetar, udara melonjak. Sejumlah besar energi kekerasan menghilang kemana-mana dan tanah bergemuruh. Hei, Vegeta menjadi lebih kuat lagi, dan dia benar-benar menekan Android. Krillin menatap, tercengang. Piccolo melihat pertempuran itu dengan ekspresi muram. Kedua Android itu tidak bertenaga. Yang merepotkan adalah tangan mereka bisa menyerap energi. Begini, selama Anda menghindari tangan mereka, tidak sulit untuk menghancurkan Android. Mendengarnya, Krillin melihat dengan cermat. Benar saja, selama kelemahan Android bisa ditemukan, maka cara mengatasinya sangatlah mudah. Saat ini, Goku mau tidak mau ingin mengambil tindakan juga. Dengan suara gemuruh, dia berubah menjadi wujud Super Saiyan dan segera bergegas, terjepit di antara Vegeta dan Android dan secara paksa merebut Android 20 dari Vegeta. Kakarot, pergi dari sini. Vegeta memasang ekspresi buruk di wajahnya saat dia meraung dengan ekspresi marah. Jangan seperti ini. Bagaimanapun, kamu masih memiliki lawan, jadi serahkan yang ini padaku. Bajingan, Vegeta mengumpat dengan marah, dan menginjak kehampaan. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan menghilang dari pandangan, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Android 19. Kaca, dia meraih lengan Android 19 dan memutarnya dengan kuat, melepaskannya dari bawah siku. Setelah kehilangan kedua tangannya, Android 19 menjadi panik, dan tidak lama kemudian ia dipukuli hingga ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan oleh Vegeta. Ledakan, terjadi ledakan dahsyat sebelum lubang besar muncul di tanah. Bodi Android 19 hancur berkeping-keping. Sebuah kepala terbang keluar, membentuk busur melengkung di udara. Kakarot, aku sudah menyelesaikan Android di sisiku, tapi kamu masih membuang-buang waktu. Vegeta tertawa dengan arogan, dalam hati meremehkan Goku karena menghadapi musuh dengan sangat lambat. Wow, kamu cepat, aku bahkan belum memulainya. Goku terkejut. Karena kekuatanku saat ini telah melampaui kekuatanmu, Kakarot. Mengangkat jari tengahnya ke arah Goku, Vegeta merasa sangat bahagia, senyuman tersungging di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Vegeta melampaui Goku secara langsung. Dia juga seorang Super Saiyan. Menurutnya, dia sudah lebih kuat dari Kakarot. Saya berada dalam situasi berbahaya. Baik Goku dan Vegeta sama-sama kuat. Mengapa mereka terlihat seperti ini dan mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Android 20, bukan, Dr. Gero, merasa cemas. Dr. Gero biasanya menggunakan robot serangga mini untuk mencari situasi musuh. Hanya sedikit hal yang terjadi di bumi yang bisa luput dari deteksinya. Ia tahu kalau Goku dan yang lainnya sangat kuat, sehingga ia tak segan-segan mengubah dirinya menjadi android. Tapi robot serangga, bagaimanapun juga, hanya bisa beroperasi di bumi, dan apa yang terjadi di planet Namek melebihi prediksinya, jadi dia tidak mengenali transformasi Super Saiyan Goku dan Vegeta. Adapun si ayah kadang-kadang muncul di bumi dalam keadaan kekuatan penuh, karena pada dasarnya dia tidak mengambil tindakan sendiri, Dr. Gero secara naluriah mengira dia baru saja mengecat rambutnya. Oh iya, ada juga dua wanita itu, Siling dan Miers. Orang-orang di keluarga ini suka mewarnai rambutnya menjadi pirang. Sungguh sialnya, aku tidak bisa menghadapinya sendirian, apakah aku harus membangunkan mereka? Dr. Gero cemas sambil terus ragu-ragu. Dia melirik ke arah Goku dan Vegeta yang sedang mengamatinya dengan iri tidak jauh dari sana dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Tunggu, Goku, Vegeta, kenapa kamu terlihat seperti ini dan kenapa kamu menjadi jauh lebih kuat? Dr. Gero merasa cemas dalam hati. Ketika dia menyelidikinya sebelumnya, kekuatan pertempuran yang ditunjukkan oleh mereka sangat kecil. Mengapa penampilan mereka berubah dan sekaligus menjadi lebih kuat? Jadi dia bertanya sambil mengulur waktu, dan mencari peluang untuk keluar dari sini. Hehe, ini adalah transformasi Super Saiyan. Jawab Goku sambil tersenyum. Super Saiyan, Dr. Gero bergumam pada dirinya sendiri.
Dia yakin dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Vegeta melangkah maju dengan penuh semangat dan memaksa Goku ke samping. Kakarot, karena kamu tidak bisa menghadapinya, serahkan padaku. Ah, Vegeta, itu lawanku. Goku membuka mulutnya untuk berkata sementara tubuhnya bereaksi dengan cepat, dia menghindar dan mengikutinya dari dekat. Bang, bang, bang. Menghadapi serangan gabungan dari dua Super Saiyan, Vegeta dan Goku, Dr. Gero bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Dia dengan cepat dipukuli hingga babak belur dan salah satu lengannya juga dipotong. Brengsek, saya tidak bisa mendapatkan pengisian energi yang cukup, kecepatan saya secara bertahap menurun. Orang saya sialan. Mata Dr. Gero memerah dan dia tampak kesal. Kekuatan Super Saiyan jauh melampaui ekspektasinya, dan hal itu menyebabkan penampilan publik pertamanya menjadi memalukan. Sial, apa menurutmu ini bisa mengalahkanku? Tidak, 17 dan 18 akan segera datang dan membunuhmu. Dr. Gero berteriak dengan gila dan menyerang dengan seluruh energinya dengan tangannya yang lain. Gemuruh, pulau itu langsung diselimuti asap tebal akibat ledakan, mengaburkan pandangan. Dr. Gero mengambil kesempatan itu untuk menyelam ke dalam tanah dan menghilang. Asap berangsur-angsur menyebar, dan di reruntuhan yang tertutup pasir kuning, jejak android menghilang. Bab 488, dengan siapa kamu bertarung? Android tidak memiliki aura seperti manusia. Jika mereka bersembunyi, tidak ada cara untuk menemukannya kecuali mereka muncul. Melihat daging dari mulutnya terbang seperti ini, urat di kepala Vegeta bergerak dan dia berteriak keras pada Goku. Kakarot, jika bukan karena kecerobohanmu, android itu tidak akan lolos. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Itu jelas karena android itu licik. Goku menggelengkan kepalanya dengan polos. Mendengus dengan marah, Vegeta pindah ke samping dan tidak berkata apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Android itu tidak punya aura. Jika dia mengamuk, kita tidak akan bisa menemukannya. Krilin berseru cemas. Dr. Gero itu tampaknya lemah, tetapi keterampilan melarikan diri jelas tidak lemah. Lebih sulit daripada naik ke surga jika mereka ingin menemukannya. Hehe, orang tua itu tidak kuat sama sekali, dia jauh lebih rendah daripada Bibi Zhangya, kata Siang tidak bijaksana. Idiot, android itu jelek sekali, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Bibi Zhangya, balas Silly. Mei Fei berdiri tanpa ekspresi di samping. Dia ingin menyerang sekarang, tapi dia tidak punya kesempatan. Saat itu, Trunks dari dunia lain muncul di depan semua orang. Dia memandang Goku dan yang lainnya dengan tatapan bertanya-tanya, dan melirik ke pulau yang hancur tak bisa dikenali lagi, berkata, apa yang terjadi tadi? Dengan siapa kamu bertarung? Bukankah itu android yang kamu bicarakan? Android, kamu bertemu mereka begitu cepat. Trunks tampak gugup. Ya, Vegeta membunuh salah satu dari mereka, tapi sayangnya lelaki tua lainnya melarikan diri. Berlemak, pria tua, apakah kamu melakukan kesalahan? Batang mengerutkan kening. Ada apa? Itu bukan android yang kamu bicarakan. Krilin memandang Trunks dengan aneh. Tidak, di duniaku, android yang menjerumuskan duniaku ke dalam penderitaan yang mendalam adalah 17 dan pukul 18:17 adalah seorang pemuda berambut hitam dengan syal di lehernya, dan 18 adalah seorang gadis dengan rambut pirang dan pakaian yang mirip dengan milikku. Mereka berdua terlihat dingin dan memakai anting emas, jadi mudah untuk mengenalinya. Android wanita, Krilin terkejut. Android yang baru saja mereka lawan adalah orang tua atau gendut. Di mana gadis itu? Yah, dan energi mereka hampir tidak terbatas, tidak pernah habis. Singkatnya, sangat menakutkan. Ini berbeda. Apakah karena dunianya berbeda? Piccolo bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengarkan penjelasan Trunks. Jadi kita baru saja melawan orang yang salah. Wajah Vegeta penuh ketidaksenangan. Tunggu, sepertinya aku baru saja mendengar lelaki tua itu berteriak 17 dan 18, mengatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan kita. Gohan mengangkat tangannya dan berkata. Trunks menatap kosong ke arah Gohan yang berambut ungu. Jadi, kakak Gohan di dunia ini terlihat seperti ini, sangat berbeda dengan Gohan di dunianya sendiri. Memikirkan Gohan yang mati di tangan android untuk melindunginya, Trunks terlihat sedih, tapi dia segera sadar kembali. Kalau begitu, meski orang yang bertarung denganmu barusan bukan berusia 17 dan 18 tahun, mereka pasti android. 17 dan 18 harus berada di tempat lain, kita harus menemukannya. Batangnya benar, tapi android tidak memiliki aura, jadi tidak mudah menemukannya. Kata Cici frustasi, tanpa sengaja membocorkan nama Trunks. Celana pendek, namanya sama dengan Putra Tights. Semua orang bereaksi, dan memandang Trunks dengan ekspresi aneh di wajah mereka sebelum mata mereka beralih dari Trunks dan Vegeta, dan akhirnya berhenti pada Gohan. Melihat mereka, keduanya sangat mirip. Vegeta juga terkejut, menatap lurus ke arah Trunks sebelum dia berbalik sambil mendengus dingin. Ahem, Trunks terbatuk, merasa canggung. Saat ini, dia hanya ingin menjadi orang luar yang asing. Ngomong-ngomong, saya baru tahu identitas android itu. Mendengarkan penjelasanmu, orang itu pastilah Dr. Gero sendiri. Selama kita menemukan lab Dr. Gero, kita pasti akan mengetahui keberadaan android tersebut. Pertanyaannya adalah di mana laboratorium Dr. Gero. Mungkin Bulma akan mengetahui sesuatu. Pada akhirnya,
Mereka menduga bahwa android yang melarikan diri itu mungkin adalah Dr. Gero sendiri, lalu pergi mencari Bulma untuk menanyakan lokasi lab Dr. Gero. Beberapa ratus kilometer jauhnya, mereka menemukan Bulma. Dia dan Tides sedang dalam perjalanan kembali ke tempat asal mereka dengan pesawat. Melihat Bulma, yang puluhan tahun lebih muda, Trunks tidak tahu bagaimana memanggilnya untuk beberapa saat, dan celana ketat di sebelahnya. Berdasarkan hubungan darah, dia seharusnya memanggilnya Bibi, tapi sekarang, melihat bayi berambut pirang dalam pelukan Tides, kata Bibi tersangkut di tenggorokannya. Kamu juga dipanggil Trunks. Mata ungu Bulma berbinar saat dia melihat ke arah Trunks dengan senyuman di wajahnya. Trunks mengangguk dalam diam dan melihat versi muda ibunya. Dia seharusnya sangat bahagia saat ini, bukan? Memikirkan dunia lain dan penampilan ibunya yang kelelahan, dan melihat masa kini, mereka hampir seperti dua orang yang berbeda. Sepertinya di dunia lain, aku seharusnya sangat dekat denganmu. Ini sungguh sulit bagimu. Bulma menghela nafas. Menghadapi pemuda yang muncul tiba-tiba dan mungkin memiliki hubungan darah dengannya, Bulma hanya bisa mencoba bersantai dan menarik perbedaan antara kedua dunia tersebut. Bagaimanapun, hubungan dunia lain tidak dapat mempengaruhi sisi ini. Trunks menggelengkan kepalanya dan bertanya, maaf, bolehkah saya bertanya di mana lab Dr. Gero? Dr. Gero, saya telah mendengar bahwa labnya tampaknya berada di wilayah Arktik. Setelah mendapatkan perkiraan lokasi lab Dr. Gero, mereka berpencar untuk mencari labnya di kawasan Gletser Kutub. Di pegunungan utara yang dingin, salju putih menutupi pegunungan. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti hamparan putih luas yang ditutupi riasan tebal dan berpakaian putih. Angin sedingin es bertiup, menyebabkan salju di pohon cedar hijau berjatuhan. Laboratorium Dr. Gero. Ragu-ragu lagi dan lagi, Dr. Gero membuka ruang hibernasi bertanda, 17, dan 18, bersiap untuk membangunkan android 17 dan 18. Dengan dua bunyi, klik, ruang hibernasi terbuka dan seorang pria dan seorang wanita bangkit dari ruang hibernasi. Pria itu berambut hitam, ekspresinya dingin, dan dia mengenakan syal di lehernya. Wanita itu kedinginan seperti embun beku dan mata birunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. 17, 18, cepat ambil tindakan. Goku dan teman-temannya akan segera tiba. Aku ingin kamu memusnahkan mereka semua, dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Melihat tidak ada kelainan pada kedua android tersebut, Dr. Gero mulai memberi perintah. Ya, 17 berkata dengan dingin, lalu tiba-tiba, tubuhnya berkelebat dan seperti sambaran petir, dia mengambil remote shutdown dari tangan Dr. Gero. Apa? Hati Dr. Gero terguncang oleh perubahan mendadak itu, dan firasat buruk segera muncul di hatinya. Dia meraung ngeri, 17, apa yang kamu lakukan? Apakah perlu ditanya apa yang dia lakukan? 17 mencibir dan segera menyerangnya. Sudah terlambat bagi Dr. Gero untuk merenungkan hal itu secara mendalam karena dia merasa pusing sebelum kepalanya berputar di langit. Ia terbang jauh, dan kemudian hancur di bawah kaki 17. Matilah, Pak Tua, kami tidak ingin dikendalikan olehmu lagi. Hihi, 17 tahun, kamu menyerang begitu cepat. Kami akan lebih nyaman tanpa orang tua ini. Dengan senyuman tipis, wajah cantik 18 bersinar dengan cahaya lembut, mata birunya melihat sekeliling kemana-mana. Dia segera melihat ruang hibernasi besar ditempatkan di tengah lab. Hei, bagaimana dengan nomor 16 ini? Ini terlihat berbeda dari kami. Dr. Gero telah menciptakan begitu banyak android. Aku ingin tahu seberapa kuat orang ini. Haruskah kita membukanya untuk melihatnya? 18 bertanya sambil memiringkan kepalanya. 17 mengangkat bahu, mengisyaratkan untuk membiarkan dia memutuskan sendiri. 18 tersenyum penuh semangat, dan dia membungkuk dan menekan tombol pada ruang hibernasi 16. Klik, ruang hibernasi 16 orang terbuka, dan 16 orang yang tinggi dan kokoh dengan rambut coklat terbangun. Tapi sebelum 18 orang bisa melangkah maju untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada 16, gerbang baja lab telah terbuka. Asap menghilang dan Goku, Vegeta, Piccolo, Xiang dan Silly muncul di luar lab. Bab 489, Android 17 dan 18. Oh tidak, Android telah bangkit. Wajah Krilin menjadi pucat, dan kemudian melihat kepala yang hancur di tanah, dia berkata dengan tidak percaya, hei, seharusnya bukan mereka yang membunuh Dr. Gero, kan? Pasti merekalah yang membunuhnya. Mereka berusia 17 dan 18 tahun. Mereka kejam dan tanpa ampun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hati-hati, mereka memiliki kekuatan fisik yang tak terbatas, jadi kita pasti tidak bisa bertahan lama melawan mereka. Saat Trunks melihat Android 17 dan 18, dia seolah-olah melihat musuh bebuyutannya. Matanya memerah, dan dia menatap tajam ke arah mereka seolah-olah dia akan melahap semuanya, tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Ya, begitu banyak orang telah datang, apa yang harus kita lakukan? Hei, Goku juga ada di sini, ini menyelamatkan kita dari mencarinya kemana-mana. 17, ayo pergi dan bunuh mereka. 18 berteriak, menutup mulutnya karena terkejut. Bunuh mereka semua. Vegeta mengangkat alisnya, dan melihat kedua android yang sedang berbicara dan tertawa riang dengan nada meremehkan, dan berkata kepada Goku, Kakarot, bagaimana kalau kita berkompetisi lagi? Kami akan mengambil masing-masing satu dan melihat siapa yang membunuh mereka lebih cepat.
Oke, Goku menjawab. Jadi keduanya meraung dan berubah menjadi Super Saiyan secara bersamaan, lalu terbang menuju 17 dan 18. Batang tercengang. Saat ini, mereka masih memikirkan untuk berkompetisi. Hal ini terkait dengan perdamaian seluruh dunia. Memikirkan kegelapan kekuasaan android selama 20 tahun, Trunks tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas maju. Semuanya, hati-hati. Mereka sangat kuat, jadi jangan lengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berguncang dan tanah bergetar, dan gunung tempat lab berada meledak total. Batuan dan energi dahsyat yang dihasilkan oleh ledakan tersebut berterbangan ke segala arah dan asap tebal menyebar. Bajingan, ini lawanku. Minggir. Melihat Trunks tiba-tiba turun tangan, wajah Vegeta menjadi gelap, seolah-olah wajah suramnya meneteskan tinta. Vegeta, ayo serang bersama. Anda sendiri yang akan dirugikan. Enyahlah. Vegeta menjadi sangat marah. Sinar energi menghantam Trunks, dan membuatnya terbang jauh. Gemuruh. Dia menabrak tebing yang jaraknya puluhan kilometer. Hehehe, kita belum mulai bertengkar tapi sudah ada perselisihan internal, 18 terkekeh. Android, aku tidak peduli kamu perempuan atau bukan. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya Super Saiyan. Itu akan menarik. Mata biru melirik ke sekeliling. Cuacanya sedingin es dan bersalju, tidak cocok sebagai medan perang. Jika kamu ingin bertarung, ikuti. Setelah mengatakan itu, 17, 18, dan 16 terbang tinggi di langit, lalu melaju ke satu arah, seperti kilat yang muncul ratusan kilometer jauhnya dalam sekejap mata. Di ngarai yang berliku-liku dan berputar, 17, 18, dan 16 sedang menunggu, seperti pemburu yang menunggu mangsanya datang sendiri. Beberapa berkas cahaya melintas di langit, dan satu demi satu, Vegeta dan yang lainnya terbang mendekat. Hahaha, kamu sepertinya sedang terburu-buru untuk mati. 17 melompat turun dari batu, mata birunya menyipit saat dia berkata dengan nada menghina. Yang bergegas ke depan adalah Vegeta, diikuti oleh Goku dan kelompoknya serta seorang remaja yang tidak diketahui asal-usulnya. Oh, ada juga beberapa anak. 17, aku serahkan Goku padamu. Aku akan bermain-main dengan Vegeta. 18 membelai rambut pirang indah yang tergantung di lehernya dan berkata dengan anggun. Oke, karena kamu sangat ingin bersenang-senang, aku serahkan Vegeta padamu kakak. 16, kami akan menghentikan Goku dan yang lainnya. Jangan terburu-buru membunuh mereka, jika tidak maka akan kurang menyenangkan. 17 berkata. Saya tidak akan melawan, alangkah buruknya jika lingkungan sekitar dirusak. 16 berkata dengan tatapan kosong. 17 terkejut, tapi kemudian dia langsung tertawa. Tidak apa-apa jika 16 tidak ingin berkelahi. Dia bisa bermain dengan mereka terlebih dahulu. Pertempuran dimulai dengan cepat, 17 melawan Goku dan 18 memilih Vegeta. Di bawah momentum kuat Vegeta, 18 berdiri diam dengan gagah. Kenapa kalian semua menatap kosong? Mereka adalah android yang jahat. Semuanya, kita harus menyerang bersama dan membunuh mereka. Batang juga mengikuti. Melihat Goku dan Vegeta bertarung melawan android, tetapi Piccolo dan yang lainnya hanya menonton dari samping, dia merasa cemas. Krillin menggelengkan kepalanya dan menghentikan Trunks. Percuma saja, Goku dan Vegeta memiliki kepribadian seperti itu. Mereka tidak akan mengaku kalah baik mereka kuat atau lemah. Tunggu sebentar, jika mereka benar-benar dalam bahaya kematian, kami akan menyerangnya. Faktanya, dalam pertarungan level Super Saiyan, kecuali Kaioken dengan kelipatan lebih tinggi digunakan, mereka tidak akan bisa terlibat sama sekali. Bang bang bang, pertarungan antara Vegeta dan 18 sangatlah sengit. Langit bergetar seolah hendak terbelah. Namun, Vegeta sebenarnya tidak sekuat 18. Sejak awal pertarungan, Vegeta merasakan perasaan tidak berdaya, seperti sedang memukul kapas. Setiap serangan berhasil dihindari, dan kemudian serangan kuat menghantamnya seperti angin puyuh, yang menyelimuti dirinya setelah beberapa saat. Vegeta menjadi semakin murung saat dia bertarung, dan pukulan serta tendangannya menjadi lebih berat. Tidak jauh dari situ, Tien Shinhan dan yang lainnya tidak bisa lagi berdiri diam di tanah dan mereka terbang ke langit satu demi satu. Melihat Vegeta yang bertarung 18, tatapan khawatir terlihat di mata mereka. Situasi Vegeta sangat tidak menguntungkan. Di sisi lain, pertarungan Goku dengan 17 lebih baik. Meski juga ganas, Goku punya keunggulan tertentu. Goku sangat kuat. Trunks tampak takjub. Kekuatan yang ditampilkan oleh android di dunia ini sepertinya lebih kuat dari dunianya sendiri, namun Goku sendiri yang mampu menekan android 17. Jika dia dan yang lain bergabung juga, android tersebut mungkin akan segera musnah. Bukan suatu kesalahan jika ibuku memintaku datang mencari Tuan Goku. Trunks bergumam dalam hati. Jika dia bisa memiliki kekuatan sekuat Goku, tidak akan sulit untuk memusnahkan android di dunianya. Tapi tidak seperti optimisme Trunks, Goku memasang ekspresi muram di wajahnya. Ia berpikir bahwa setelah beberapa tahun bekerja keras, ia seharusnya dapat menangani android dengan mudah karena kekuatannya telah meningkat pesat, namun dari situasi saat ini, nampaknya ia dan yang lainnya masih terlalu optimis. Dia dapat menangani 17, tetapi situasi di pihak Vegeta tidak optimis. Yang paling berbahaya adalah android 16 yang tidak banyak bicara. Saat kesadaran ini muncul di hatinya, Goku menjadi sedikit ragu. Akhirnya, pertempuran itu berubah menjadi lebih buruk.
Beberapa menit kemudian, kekuatan fisik Vegeta menurun dan dia dikalahkan di tangan 18 orang. Sepertinya kamu bukan lawanku, Vegeta. 18 mematahkan lengan Vegeta. Dia menyipitkan matanya, dan melepas sebagian pakaiannya yang robek akibat perkelahian. Suaranya yang tajam membawa rasa dingin yang sedingin es dan menggigit. Ah! Sambil menangis panjang, Vegeta meraungkan ganan dan tubuhnya melengkung kesakitan. Tidak baik, semuanya, serang bersama. Setelah teriakan keras, Trunks, Piccolo, Tien Shinhan, Chi-Chi, Xiang dan lainnya mengambil tindakan bersama. Bahkan Mei Fei berubah menjadi Super Saiyan, tetapi pada saat ini, Android 16, yang berdiri diam di samping, menyerang. Gerakannya cepat dan ganas seperti tank berat yang terguling. Tanpa gerakan mewah yang tidak perlu, dia mengirim semua orang terbang. Sangat kuat. Wajah Trunks memucat, dia tidak menyangka Android 16 sekuat itu. Ini adalah pertarungan yang adil. Jangan ikut campur, 16 berkata dengan tenang. Hehehe, sepertinya kita menang. Android 18 tersenyum, memperlihatkan senyuman menawan, namun semua yang hadir tidak sempat mengapresiasi senyumannya. Semua orang terdiam beberapa saat. Goku hanya bisa bermain imbang melawan 17, tapi Vegeta kalah 18. Bahkan setelah bergandengan tangan, dia dan yang lainnya bukanlah tandingan Android 16. Tidak peduli dari sudut mana dia melihat, dia dan yang lain telah kalah. Jadi, haruskah kami membunuhmu sekarang? Lagi pula, kita diciptakan untuk membunuh Goku. 18 menjilat bibir merah gelapnya saat kata-kata kejam keluar dari mulutnya. Kemudian, dia menendang Vegeta menjauh dan berjalan ke sisi 17 untuk menghadapi Super Saiyan Goku bersamanya. Saat ini, Goku sudah terengah-engah dan tidak memiliki banyak energi untuk mempertahankan kondisi Super Saiyan-nya. Apakah ini akhirnya? Semua orang merasa cemas di dalam hati mereka dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Apakah tragedi itu masih akan terjadi? Bisakah sejarah tidak diubah? Trunks berpikir kesakitan, lengannya gemetar. Saat itu, sambil menghela nafas, seorang wanita cantik berambut pirang muncul di depan Goku, matanya yang cerah menatap Android 17 dan 18. Mama, Mei Fei berkata dengan suara lembut. Orang yang memblokir di depan Android 17 dan 18 ternyata adalah istri Xia, Miers. Putrinya keluar untuk menghadapi musuh yang kuat. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak terlalu khawatir? Faktanya, dia telah memperhatikan dari samping sejak awal. Siapa kamu? 17 mengerutkan kening, matanya berkilau dengan cahaya dingin. Dia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya terasa mati rasa. Tampaknya jika dia bergerak sedikit saja, dia mungkin akan dipenggal. Trunks juga bingung. Dia tidak tahu siapa wanita mungil yang tiba-tiba muncul ini. Tampaknya Android pun sangat takut padanya. Siapa itu? Batang bertanya. Dia adalah istri Xia. Istri Xia, ibuku jelas lebih kuat dari Android. Mei Fei mengangkat kepalanya dengan bangga, dan bahkan Xiang dan Silly mengangguk dengan percaya diri. Saat ini, 16 orang berbicara, 17, 18, hati-hati, tanda energi wanita itu sangat kuat. Kami bukan lawannya. Apa, Anda? Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat Miers, 18 tahun merasa sedikit linglung dan saat dia melihat ke arah Miers, dia merasakan deja vu. Bab 490, pintu masuk Miers yang mengejutkan. Ada apa? Gadis kecil. Apakah Anda punya pertanyaan? Menyadari gadis android berambut pirang itu telah menatapnya setelah dia muncul, mata hijau Miers menoleh. Ya, gadis kecil cantik ini tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Android 18 terlihat sangat cantik, dengan rambut emas indah menutupi telinganya dan kulit seputih saljunya tampak seperti akan pecah karena sentuhan ringan. Karena pertarungan sebelumnya, pakaiannya yang compang camping menjadi kasar, yang menambah sedikit kelucuan padanya. Bahkan Miers pun merasa terkejut saat melihatnya. Membuka mulutnya, 18 menggelengkan kepalanya dalam diam, mengubur keraguan di dalam hatinya. Miers tersenyum dan memandang semua orang. Tiba-tiba aura kuat muncul, menyelimuti semua orang yang hadir. Seolah-olah seluruh gunung menekan mereka, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Miers menyapukan pandangannya dan beralih ke Android 17 dan 18 dan berkata, saya baru saja melihat pertempuran itu. Kakarot dan Vegeta kalah, jadi aku tidak akan menyerangmu, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu membunuh mereka. Mengapa kami mendengarkanmu? 17 menyeringai, tidak mau mendengarkan Miers. Siapa dia? Dia adalah Android 17. Bisakah seorang wanita membuatnya gemetar ketakutan hanya dengan beberapa kata? Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kekuatannya yang dahsyat menerobos udara dan langsung menyerang Miers. Tunggu, 18 terkejut. Dia tidak menyangka 17 akan segera bergegas dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Sinyal energi wanita ini sangat kuat, 17 bukan tandingannya, 16 terdengar cemas. Dia juga mengikuti setelah 17 dengan langkah besar. Sepertinya kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Melihat 17 tidak menghargai niat baiknya dan menyerangnya, Miers mengerutkan bibirnya dan menatapnya sambil mencibir. Saat serangan 17 hendak mencapainya, dia dengan tangkas mengulurkan telapak tangannya dan dengan kuat menggenggam tangan 17, menghentikannya di udara. Bang! Serangan 17 terhenti tiba-tiba.
Kekuatan yang sangat kuat. 17 tercengang dan ketika dia mencoba mundur, dia terkejut menemukan bahwa tangan lawannya seperti tang baja yang dengan kuat menggenggam tinjunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Itu jelas merupakan tangan yang tipis dan lembut tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Wanita ini sangat kuat. 17 memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Rasa dingin tiba-tiba muncul di punggungnya dan dia berkeringat dingin. Kesombongannya yang meremehkan seluruh dunia tiba-tiba padam oleh air dingin. Dia tertangkap, hei, itu 17. Bahkan Goku mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi Miers mampu menghentikannya dengan mudah, jadi Miers sekuat ini. Krilin tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya bergetar dan bahkan suaranya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa wanita yang bersama Siaya begitu kuat sehingga dia bisa sepenuhnya menekan android. Luar biasa, dia adalah istri Tuan Siaya. Jika Tuan Siaya bersedia mengambil tindakan, android tidak perlu dikhawatirkan. Trunks adalah orang yang paling terkejut karena kemunculan seorang ahli yang kuat di dunia ini telah sepenuhnya menjungkir-balikkan nilai-nilainya. Ini adalah android tapi mereka dengan mudah dikendalikan. Trunks lebih percaya diri dari sebelumnya, menatap Miers penuh harap. Yang lain melihat dengan ekspresi tercengang sementara Vegeta bahkan lebih terkejut. Bibirnya melengkung dan dia berkata, sial, aku juga seorang Super Saiyan. Mengapa jarak antara aku dan dia begitu besar? Jika aku tidak mengambil tindakan terhadapmu, bukan berarti kamu bisa sombong di hadapanku. Android 17, bagaimana saya harus menghukum Anda? Mata hijaunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan, Miers menatap ke-17 dengan senyum tipis di wajahnya. Miers adalah orang yang sombong. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara Goku dan android, maka dia pasti tidak akan melakukannya. Namun, jika seseorang memprovokasi dia dan menganggap kebaikannya sebagai barang yang tidak berharga, maka mereka harus membayar mahal. Nona, tolong lepaskan 17. 16 sudah bergegas. Miers melirik ke samping dari sudut matanya, dan mengabaikannya sama sekali, lalu dengan pukulan yang kuat, melemparkan 17 ke arah 16. Bang! Tanah bergetar, 16 menangkap 17 ketika kekuatan besar menyebabkan tanah di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar hingga jarak 100 meter. Kekuatan menakutkan hampir menutupi seluruh punggung gunung dengan energi kehancuran. Ambil android ini dan pergilah, selagi aku masih tidak ingin membunuhmu. Petik 2, petik 2. 16 memandang Miers yang agung dengan ekspresi muram dan tetap diam. Beberapa saat yang lalu, lengannya langsung mati rasa dan komputer di otaknya segera menghitung berapa banyak kekuatan yang digunakan lawan, yang tidak ada bandingannya. 16 dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Untungnya, dia sepertinya tidak memiliki niat jahat terhadap dia dan orang lain, dan juga tidak berpikir untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Bajingan, kamu, 17. Berteriak dengan suara dingin, 18 berjalan mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Melihat adiknya marah, 17 perlahan menjadi tenang, lalu menatap Miers dalam-dalam, kami akan pergi sekarang, tapi kami pasti akan mengambil nyawa Goku. Setelah mengatakan itu, 17, 18 dan 16 segera menarik diri dari jangkauan aura Miers. Nona Miers, jangan biarkan android pergi, mereka akan membahayakan seluruh dunia. Trunks buru-buru berteriak ketika dia melihat android itu akan menghilang. Membahayakan seluruh dunia, tidak, mereka tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Miers dengan acuh tak acuh menatap langit biru, matanya dipenuhi keyakinan. Kekuatan android ini bahkan tidak sebanding dengan Zangya, jadi bagaimana dia bisa melihatnya? Tapi, Trunks ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu, sangat enggan. Kesempatan bagus untuk memusnahkan android hilang begitu saja. Trunks sangat menyesal, tapi Saiyan bernama Miers di depannya ini jelas tidak mau mendengarkan kata-katanya. Cukup, Siaya mengatakannya sebelumnya. Kami tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara Anda dan android. Menang atau kalah adalah urusan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda tidak cukup, pergilah dan latih. Jangan selalu berpikir untuk mengandalkan orang lain. Aku mungkin bisa menyelamatkanmu sekali, tapi tidak untuk kedua kalinya. Saya sudah menentang perintah Siaya karena saya baru saja muncul. Miers berteriak terus terang. Jika seseorang selalu berpikir untuk mengandalkan orang lain, bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Lagi pula, ini hanyalah cobaan kecil. Sebagai Super Saiyan, mereka bahkan tidak bisa menangani android. Kali ini, dia keluar. Jangan melihat penampilannya yang agung, dia pasti akan ditegur oleh Siaya ketika dia kembali. Trunks menatap kosong, dan akhirnya menghela nafas seolah seluruh kekuatannya terkuras habis. Dia tampak sedikit sedih. Memang benar, dia sudah mengandalkan orang lain sejak dia masih kecil. Sebelumnya dia mengandalkan kakak laki-laki Gohan, dan sekarang dia kembali berpikir untuk mengandalkan Miers dan Siaya. Bagaimana dia bisa menjadi kuat seperti ini? Kali ini, Goku berjalan mendekat dan menepuk bahu Trunks. Miers benar, jika Anda ingin mengalahkan android, Anda harus menjadi lebih kuat. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi Vegeta, mengeluarkan kacang senzu dari kantongnya dan menyerahkannya. Vegeta mengambil kacang senzu dan memakannya. Luka di sekujur tubuhnya segera hilang, lalu dia berdiri di sana dengan wajah muram.
Tiba-tiba Vegeta meraung. Aura kekerasan dan kemarahan seperti guntur tiba-tiba menimbulkan angin puyuh yang dahsyat, lalu dia membubung ke langit dan menghilang di sisi lain cakrawala. Vegeta telah menerima kejutan yang cukup besar. Mata Miers berbinar. Pikirkan betapa sulitnya untuk dipromosikan menjadi Super Saiyan tetapi sebelum pertempuran selesai, dia ditekan oleh wanita seperti itu. Dengan ego dan kesombongan Vegeta, bagaimana dia bisa menelannya dan bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk tetap di sini. Orang ini, Goku menggelengkan kepalanya. Menurutnya, menang atau kalah adalah hal biasa. Saat mengikuti turnamen seni bela diri dunia, bukankah dia sering menempati posisi kedua? Jika kalah, berlatihlah dengan keras dan jadilah lebih kuat lagi. Apakah dia perlu memandang menang atau kalah dengan begitu kaku? Inilah perbedaan antara Goku dan Vegeta. Goku telah hidup di bumi sejak dia masih kecil, dan dari kelemahannya, dia telah melalui pengalaman yang menantang dan menjadi kuat sedikit demi sedikit. Dia telah kalah berkali-kali saat Vegeta diberkahi dengan bakat luar biasa sebagai seorang anak dan tumbuh dengan mendengarkan orang lain memujinya, jadi batas antara menang dan kalah seperti kutukan baginya, membelenggunya dengan kuat. Aku akan membawanya kembali. Mengatakan itu, Goku mencari aura Vegeta dan mengikutinya. Petik 2, petik 2. Trunks melihat ke belakang dengan cemas dan ingin mengikutinya, tapi dia tidak tahu dengan otoritas apa dia harus mengikutinya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan tatapan kosong. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.